Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan membahas lanjutan dari Permenkes nomor 9 tahun 2021 di video kemarin. Nah, selanjutnya pembahasan pertama mengenai upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif ini dilakukan oleh Satgas PP, yaitu dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan TPK. Dilaksanakan secara terencana, terpadu, terstruktur, dan terukur. Nah, kemudian Satgas PP ini berkoordinasi dengan TKH untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun rencana kegiatan penyuluhan dengan jamaah haji resiko tinggi usia lanjut, dan penyuluhan itu adalah upaya untuk mencegah kelelahan pada saat jemaah haji itu berada di Arab Saudi melaksanakan ibadah haji. Nah, medianya bisa alat peraga, poster, leaflet, megafon, atau mini speaker. Untuk materi yang diberikan antara lain PHBS, penggunaan alat perlindungan diri atau APD ya, kemudian pengendalian penyakit kronis dan penyakit menular, sengatan panas atau heat stroke karena cuaca di Arab Saudi itu kan sangat panas, kemudian pencegahan kelelahan, pencegahan dan penanganan stres, kemudian dehidrasi ya, melalui gerakan minum bersama, kemudian pencegahan juga penyakit COVID. Kemudian untuk promosi kesehatannya yaitu memelihara, meningkatkan dan menjaga kesehatan secara mandiri melalui kegiatan penyuluhan. Nah, koordinasinya ini Satgas PP dengan PPIH Kloter, kemudian bidang kesehatan ya, kemudian Muasa dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Untuk pelaksanaan daerah kerja ada 3, yaitu Mekah, Madinah, dan Bandara. Jadi mempunyai tugas masing-masing yang dilaksanakan oleh KKHI Mekah dan Madinah, pos sektor seluruh Mekah dan Madinah, dan juga pos kesehatan Kloter. Nah, untuk bandara sendiri dilaksanakan oleh KKHI Jeddah, pos kesehatan Bandara Jeddah dan Madinah yang beroperasi sesuai dengan fase kedatangan dan kepulangan jemaah haji. Selanjutnya ada pelayanan visitasi, di mana visitasi ini dilakukan oleh nakes dari KKHI, yaitu dokter, perawat, tenaga pendukung kesehatan. Tujuannya adalah untuk identitas jemaah haji, ruang perawatan dan diagnosis ketika kondisi jemaah haji itu sedang sakit maupun sedang baik ya. Meliputi merupakan keadaan umum, pengobatan dan tindakan, perkembangan kondisi kesehatan dan persiapan evakuasi tanazul. Kemudian pemberian nutrisi dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan, memastikan asupan nutrisi dikonsumsi oleh jemaah haji yang sakit, dan perencanaan pemulangan ketika sudah dalam kondisi yang baik oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah. Selanjutnya ada pelayanan safari wukuf, di mana pelayanan wukuf ini ada di Arafah bagi jemaah haji yang sakit ya. Kemudian KKHI Mekah ini akan menetapkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriterianya apa saja? Yang pertama ada kesadaran baik ditandai oleh ABC dalam keadaan baik, GCS 15, kesadaran psikiatris baik dan memenuhi 3P. Kemudian ada hemodinamik dengan kestabilan itu 65, kemudian saturasi oksigen di atas 89, transportable, tidak mengidap penyakit menular atau tidak infeksius, kemudian penyakit tidak dalam periode akut, dan tidak ada krisis hipertensi. Untuk evakuasi tanazul, yaitu pemulangan jemaah haji yang sakit ya, itu melalui kloter yang berbeda dengan kloter keberangkatan karena alasannya sakit dan memenuhi kriteria layak terbang. Kriterianya adalah memiliki kesadaran baik dengan ditandai ABC-nya, kemudian hemodinamiknya paling rendah 65, saturasi oksigennya di atas 92, transportable, tidak mengidap penyakit menular dan tidak infeksius, penyakit tidak dalam periode akut dan tidak dalam krisis hipertensi. Selanjutnya ada penanganan emergensi gerak cepat, dilakukan oleh Satgas GC, yaitu dokter, perawat, tenaga farmasi, dan TPK yang terbagi di daerah kerja Mekah dan Madinah, dilengkapi dengan emergency kit seperti pulse oximetry, stetoskop, sampai ke unit ambulans. Kegiatan Satgas GC di sektor ya ada beberapa, mulai dari koordinasi dengan stakeholder, dengan petugas yang lain, kemudian melakukan persiapan, orientasi, kemudian identifikasi dan menyusun laporan kegiatan. Nah, pelaporan ini dengan 2 metode, yaitu aplikasi Sitkohaskes dan manual. Untuk kegiatan Satgas GC di Arafah ya ada beberapa, mulai dari koordinasi juga, menyiapkan, melakukan pelayanan, kemudian juga ada evakuasi rujukan dan menyusun laporan
laporan. Kegiatan di Mina juga sama, koordinasi, mempersiapkan sarana kesehatan sampai ke menyusun laporan. Kemudian untuk penyelenggaraan sanitasi dilakukan oleh Satgas Sanitasi dengan mengendalikan faktor risiko kesehatan melalui inspeksi dan intervensi demi mencegahnya penyakit akibat faktor risiko lingkungan, bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dari aspek fisika, kimia maupun biologi. Satgas Sanitasi ini melakukan koordinasi dengan TKH, Satgas GC, Satgas PP, KKHI, pelaksana surveillance, dan PPHI lainnya ya. Kemudian merencanakan dan melaksanakan inspeksi intervensi seperti limbah medis, sampel air, kemudian keamanan makanan, kemudian juga kewaspadaan dini terhadap faktor risiko lingkungan dan intervensi kesehatan seperti di KKHI-nya, di klinik maupun di catering, serta intervensi terhadap hotel atau pondokan. Selanjutnya ada pengelolaan obat dan perbekas di mana dilakukan oleh Satgas OP dan TPK dengan kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan. Kemudian juga ada pengendalian dan administrasi semacam pencatatan dan pelaporan. Untuk penjelasannya lebih lanjut, teman-teman bisa pause di video ini ya, terutama di bagian ini untuk melihat secara keseluruhan. Untuk penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh TKH, Satgas PP, Satgas GC, Sanitasi, dan TKR yang bertugas di KKHI dan pelaksana surveillance itu sendiri. Penyakit menular ini disebabkan oleh agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah terjadi pada jemaah haji diantaranya diare, tuberkulosis, dan meningitis meningokokus. Nah, berikut ada beberapa penyakit ya yang sering diderita seperti MERS, kemudian Ebola, kemudian yellow fever, polio, dan yang terakhir ada COVID. Kegiatan penanggulangan penyakit menular sendiri ada banyak ya, meliputi dari koordinasi, upaya promotif dan preventif, surveillance, laboratorium, vaksin, APD, ruang isolasi, sampai ke analisis data dan pelaporan. Jadi kegiatan ini mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga membatasi tidak adanya penyakit yang menular. Berikut sudah saya rangkum kegiatan apa saja dari kepala kesehatan sampai ke TKH. Mungkin teman-teman bisa di-pause untuk melihat lebih jelas. Setelah itu ada penyelenggaraan surveillance. Kegiatan ini mengamati secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit sehingga dapat dikumpulkan data-datanya, pengolahan data, dan penyebaran informasi terkait upaya promotif dan preventif sebagai bahan pertimbangan tidak lanjut dalam penyelenggaraan kesehatan haji ke depannya, supaya tidak ada penyakit yang dapat tertular. Sumber daya dan uraian tugasnya apa saja bisa dilihat dalam video ini ya. Kemudian ada pengelolaan barang milik negara atau BMN. Pada penyelenggaraan ini, pelaksana pengelolaan BMN di Arab Saudi itu menjadi tanggung jawab kepada Kepala Kesehatan Daerah Kerja. Pengelolaan BMN meliputi seperti perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pemusnahan dan penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian barang-barang milik negara. Untuk uraiannya seperti apa saja, mungkin teman-teman bisa lihat di video ini secara lengkap dan teman-teman bisa pause jika mau mencatat atau meringkas.
Nah, itu dia teman-teman mengenai Permenkes nomor 9 tahun 2021. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.